Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita tetap semangat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Ibu Indarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SLB Negeri 2 Amungte, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran seringkali disamakan, padahal pendidikan dan pengajaran ini memiliki makna yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, yakni memberikan ilmu yang bermanfaat atau berfaedah bagi peserta didik baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memiliki arti yang lebih luas daripada itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sehingga pendidikan memberikan ruang bagi peserta didik agar mampu tumbuh dan berkembang secara utuh untuk menjadi manusia yang merdeka, memuliakan dirinya dan orang lain, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap murid seperti teori tabula rasa, yakni anak lahir ibarat seperti kertas kosong yang mana membutuhkan orang dewasa atau pendidik untuk mengisi dan mewarnainya. Pembelajaran juga masih berpusat pada guru atau teacher center, di mana murid hanya sebagai objek yang menerima pengetahuan dan keterampilan yang kita berikan. Saya mengajar peserta didik autisme, di mana anak-anak autisme memiliki hambatan perilaku, komunikasi, dan emosi. Semua hambatan itu dikarenakan anak-anak tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Akhirnya saya sebagai pendidik melatih mereka kemampuan komunikasi. Saya melatih mereka kemampuan berkomunikasi verbal. Semua anak saya samaratakan. Padahal ada beberapa anak yang tidak mau dilatih untuk komunikasi verbal, sehingga dalam pembelajaran mereka sering tantrum yang menjadikan pembelajaran tersebut tidak efektif. Saya juga jarang menggunakan metode permainan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya lebih sering menggunakan metode instruksi. Jadi siswa diberi instruksi, kemudian siswa melakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Dan pembelajaran seperti itu lebih membosankan untuk siswa. Saya juga menganggap peserta didik saya sulit untuk dilatih mandiri, sehingga semua saya beri bantuan penuh, yang itu semua tidak mendidik mereka untuk mandiri. Setelah mempelajari modul 1.1, alhamdulillah ada perubahan pemikiran dan perilaku saya. Semua anak atau peserta didik tidak lahir seperti kertas kosong, namun mereka telah membawa garis takdir, potensi, kelebihan dan kelemahan, serta kodrat masing-masing. Hanya garisnya masih samar-samar. Sebagai pendidik, tugas kita menuntun anak untuk memperjelas atau menebalkan coretan itu sesuai dengan kodratnya, potensi, serta karakteristik masing-masing. Dalam pembelajaran, saya juga mengubah yang awalnya teacher center menjadi student center, di
di mana pembelajaran saya sesuaikan dengan kodrat anak, potensi yang dimiliki, karakteristik, serta kebutuhan pembelajarannya. Saat ini saya juga mengajarkan komunikasi sesuai dengan kemampuannya. Ada yang komunikasi verbal, ada yang non-verbal. Saya juga akan mengajarkan kemandirian dengan tahapan-tahapan atau analisis tugas dari yang sederhana ke yang lebih rumit sesuai kemampuannya dan kebutuhan belajarnya. Yang segera saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat anak. Salah satu kodrat ini adalah bermain. Saya akan lebih banyak menggunakan metode permainan untuk membersamai belajar peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan menyenangkan. 2. Pembelajaran akan berpusat pada peserta didik, yakni sesuai dengan kebutuhan belajar, potensi, karakteristik, dan kodrat peserta didik. 3. Saya akan memberikan latihan komunikasi fungsional melalui permainan. Bagi peserta didik verbal menggunakan verbal, bagi yang senang non-verbal melalui gambar, dengan diferensiasi pembelajaran menjadikan anak merdeka dalam belajarnya. 4. Saya juga akan memberi tuntunan kemandirian kepada peserta didik sesuai tahapan perkembangannya. Karena sejatinya pendidik itu menuntun, bukan menuntut. Menuntun yakni memberikan teladan, membangkitkan semangat, dan memberikan dorongan agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kemandirian sebagai manusia maupun masyarakat. Sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.